Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia. Semua tidak lepas dari politik etis yang dibuat oleh Belanda itu sendiri. Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Pada saat itu, bangsa Eropa bertujuan untuk berdagang. Namun, lambat laun tujuannya tersebut yaitu untuk menguasai wilayah Indonesia. Salah satu hal menarik dari penjajahan kolonial Belanda adalah akulturasi budaya lokal dengan Eropa. Persentuhan itu sangat kentara dalam pengaruh cita rasa Belanda terhadap khazanah kuliner Indonesia. Sebagaimana tampak dalam wajah kuliner bangsa, persentuhan budaya justru kini menjadi kebiasaan kolektif masyarakat luas. Prasmanan itu sendiri berasal dari bangsa Eropa yang dimana mereka mengganti kebiasaan makan lesehan pribumi di lantai. Snack dan grab food juga itu merupakan kebiasaan dari orang Eropa. Sementara budaya Belanda yang mempengaruhi budaya lokal lainnya adalah Dutch tafel. Secara harfiah berarti nasi dan tafel berarti meja. Perpaduan budaya Eropa dan masyarakat lokal sudah mulai menggejala deras sejak abad ke-19. Suatu perpaduan yang kemudian dikenal dengan istilah Indis. Keberadaan budaya Indis adalah saling membutuhkan, tergantung, dan menghidupi antar keduanya. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat Divide et Impera atau politik adu domba. Melalui Divide et Impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Dalam bidang politik, penguasa-penguasa pribumi makin tergantung pada kekuasaan asing, sehingga kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan istana makin menipis. Di samping itu, aneksasi wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing mengakibatkan makin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Penghasilan yang berupa lungguh, upeti, atau hasil bumi semakin berkurang, bahkan hilang, sebab kedudukannya telah berganti sebagai alat pemerintah Belanda. Pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana, seperti pergantian tahta, pengangkatan pejabat-pejabat keraton, ataupun partisipasinya dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan kerajaan. Pemerintah kolonial Belanda membuat para pengusaha pribumi tidak lagi mendapatkan penghasilan dan upeti seperti sebelumnya. Pendapatan mereka diganti dengan gaji menurut ketentuan pemerintah kolonial. Akibatnya, penghasilan mereka menurun drastis dari sebelumnya. Pada zaman itu, petani memang disuruh untuk menanam komoditas Belanda yang diupah dengan harga yang sangat murah, sehingga petani semakin miskin. Namun setelah adanya politik etis, Belanda membuatkan saluran irigasi untuk pengairan sawah. Dampaknya bagi saat ini adalah kita mendapatkan transfer teknologi pertanian yang lebih modern dari Eropa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantaran hasil dari perkebunan yang ada di Hindia Belanda, serta transportasi masyarakat. Sampai saat ini, ada kala Eropa tetap menjadi kunci perdagangan dunia, karena Eropa telah menyatukan diri dengan Uni Eropa. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia tidak luput dari bidang pendidikan. Pada saat itu, Belanda menciptakan beberapa lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia.
Ada Osvia, Nias, Novia, dan Hanes. Nah ya, banyak masyarakat Indonesia yang menjadi kaum terpelajar pada saat itu. Masyarakat biasa jadi lebih mempercayai kaum terpelajar daripada kaum bangsawan untuk pembebasan penjajahan Belanda. Ini semua tidak lepas dari politik etis yang dibuat oleh Belanda itu sendiri. Meski kekejaman terkait masa penjajahan kolonial Belanda, namun ada satu hal yang dapat kita rasakan dan dapat kita kenang hingga saat ini. Selain dampak kolonialisme, di bidang lain